Bayangkan kamu berdiri di padang savana Afrika. Malam yang sempurna gelap. Tidak ada lampu, tidak ada layar, tidak ada kota. Hanya langit penuh bintang dan suara-suara yang tidak kamu kenal. Di kejauhan seekor singa mengaum. Instingmu berteriak, lari, sembunyi. Kamu mangsa. Tapi nenek moyangmu tidak lari. Dia duduk, diam, dan menatap sesuatu yang baru saja dia temukan. Sesuatu yang panas, sesuatu yang hidup, sesuatu yang untuk pertama kalinya dalam sejarah makhluk hidup di bumi. Istingeresani. 1 juta tahun yang lalu, dunia ini bukan milik kita. Homo erectus, nenek moyang kita yang berjalan tegak, hidup dalam ketakutan permanen. Mereka lebih kecil dari predator yang mengejar mereka. Lebih lambat dari mangsa yang mereka buru. Dan ketika malam tiba, mereka tidak punya pertahanan. Selama jutaan tahun sebelumnya, api hanyalah musuh. Petir menyambar, hutan terbakar, dan satu-satunya reaksi yang masuk akal adalah kabur. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi yang pernah berpikir untuk mendekati api, apalagi menggunakannya. Sampai satu hari, entah kapan tepatnya, entah di mana, seseorang melakukan hal yang paling gila dalam sejarah evolusi. Dia tidak lari, dia justru mendekat. Bagaimana manusia menemukan api? Para arkeolog menemukan bukti tertua penggunaan api di Wonderwerk Cave, Afrika Selatan, berusia sekitar 1 juta tahun. Di sana ada sisa abu, tulang hangus, dan daun terbakar. Bukan dari kebakaran alami, ini disengaja. Tapi bagaimana caranya? Ada 2 teori besar. Pertama, api dari alam. Manusia purba pertama kali memungut api dari kebakaran hutan akibat petir. Mereka tidak menciptakannya, mereka mencurinya. Seperti Prometheus dalam mitologi Yunani, tapi versi nyatanya jauh lebih membosankan. Seseorang mengambil ranting yang sudah terbakar, lalu menjaganya agar tidak padam. Kedua, api dari gesekan. Jauh lebih belakangan, manusia menemukan bahwa 2 batu tertentu, seperti flint dan pyrite, kalau dibenturkan akan memercikan bunga api. Dan kayu kering yang diputar cepat di atas kayu lain akan menghasilkan panas yang cukup untuk membakar serat kering. Kedengarannya sederhana. Tapi coba bayangkan, berapa juta kali manusia purba harus gagal sebelum akhirnya berhasil? Apa yang berubah setelah api? Penemuan api bukan sekadar sekarang kita bisa masak. Ini adalah perubahan total cara hidup manusia. Pertama, keamanan. Predator takut api. Untuk pertama kalinya, malam tidak lagi menjadi ancaman eksistensial. Manusia bisa tidur lebih nyenyak, lebih aman, lebih lama. Kedua, makanan. Ini yang paling revolusioner. Sebelum api, manusia makan daging mentah, akar keras, dan biji-bijian yang susah dicerna. Setelah api, makanan yang dimasak jauh lebih mudah dicerna. Artinya, tubuh mendapat lebih banyak kalori dari jumlah makanan yang sama. Fakta mengejutkan. Ahli antropologi Richard Wrangham berteori bahwa memasak dengan api adalah alasan otak manusia tumbuh besar. Kalori ekstra dari makanan matang memungkinkan otak berkembang. Dengan kata lain, kita cerdas karena nenek moyang kita memasak. Ketiga, sosial. Api menciptakan titik kumpul. Untuk pertama kalinya manusia punya alasan untuk duduk bersama, berbicara, berbagi cerita. Api adalah media sosial pertama manusia, tempat di mana budaya, bahasa, dan komunitas mulai terbentuk. Keempat, migrasi. Dengan api sebagai sumber panas, manusia bisa bergerak ke wilayah yang lebih dingin. Keluar dari Afrika, menyebar ke seluruh dunia. Tanpa api, kita mungkin masih di savana yang sama sampai hari ini. Api di Nusantara. Di tanah yang kini kita sebut Indonesia, manusia purba sudah ada sejak 1,5 juta tahun lalu. Homo erectus, yang fosilnya ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah, adalah salah satu spesies manusia purba paling awal yang berjalan di bumi. Apakah mereka juga mengenal api? Buktinya belum sekuat di Afrika. Tapi fosil-fosil Sangiran menunjukkan bahwa mereka hidup di lingkungan yang sama, punya otak yang hampir sama besarnya, dan menghadapi tantangan yang sama. Mereka adalah kita, versi 1 juta tahun yang lalu. Kita hidup di era di mana teknologi berganti setiap beberapa tahun. AI, smartphone, internet, semuanya terasa seperti keajaiban. Tapi tidak ada satupun teknologi dalam sejarah manusia yang dampaknya sebesar api. Bukan karena api itu canggih, tapi karena api datang di saat yang paling gelap secara harfiah, ketika manusia tidak punya apa-apa. Dan ada sesuatu yang indah dari fakta bahwa teknologi pertama manusia bukan dibuat di laboratorium, bukan dipatenkan, bukan dijual. Dia ditemukan oleh seseorang yang namanya tidak pernah kita ketahui, di suatu malam yang tidak tercatat, di Afrika yang gelap dan sunyi. Lalu dibagikan ke seluruh kelompok, ke generasi berikutnya, ke seluruh dunia. Api adalah open source pertama di dunia. Minggu depan, kita akan bicara tentang sesuatu yang lahir 5.000 tahun setelah api dan mengubah dunia sama besarnya.
roda. Kalau video ini bikin kamu penasaran dengan teknologi-teknologi kuno yang sering kita anggap sepele, subscribe sekarang karena kita baru saja memulai perjalanan 1 juta tahun ke depan. Dan drop di komentar, menurut kamu, manusia sengaja menemukan api atau menemukan api karena kecelakaan?